kejar, orang yang mau buang sampah tuh, ada bapak-bapak mau buang sampah tuh, kejar, cepet, alah, udah dibuang sama dia. Nampaknya tempat pembuangan sampah sementara ini memang jadi terus nih. Waktu itu udah saya buatkan VT-nya yang saya laporkan kepada Bapak Farhan, Wali Kota Bandung, tapi nampaknya belum ada solusi ya. Sekarang kita tur Cicadas dulu ya. Saya bukan ingin membangun stigma Cicadas seperti kata Pak Wali Kota, tapi saya coba memberikan solusi agar stigma Cicadas itu tidak terjadi seperti yang dikatakan Pak Wali Kota. Wali Kota Bandung tentunya Bapak Farhan. Nah, deretan kios-kios yang dinamakan Cicadas Market ini pada saat sekarang itu banyak yang kosong, terlantar dan jadi tempat pembuangan sampah atau tempat penyimpanan barang-barang. Banyak faktor tentu ya yang menjadi penyebabnya. Mal-mal aja kosong, apalagi kios-kios seperti ini, karena disrupsi teknologi itu membuat orang belanja online semua saat ini. Nah, itu ada anak-anak main di sana ya. Cicadas Market pun terkena dampak seperti itu. Pembeli tidak banyak lagi yang datang ke sini, apalagi ditambah yang sudah mulai tidak terawat. Jadi ini seperti lingkaran setan ya. Mau datang kotor, mau kotor nggak datang. Bingung ya. Pokoknya ini jadi seperti lingkaran setan lah, seperti itu. Ada yang tidur juga tuh di situ. Jadi nampaknya ya Cicadas Market ini harus direvitalisasi. Seperti apa revitalisasinya itu? Nah, ini harus. Nah, ini tuh ada toko buku tuh. Kok toko buku? Kios buku maksudnya. Nah, ya. Karena pemangku kepentingan atau stakeholder di Cicadas ini banyak, revitalisasi ini tentu tidak mudah dilakukan ya. Jadi harus ada FGD, ada rembuk, ada beberapa kali pertemuan yang nantinya harus terjadi kesepakatan bersama antar stakeholder atau pemangku kepentingan di sana. Nah, ini toko buku. Dulu tuh Cicadas tuh tempat orang jualan buku-buku juga tuh waktu gua pernah di sana ya. Kios buku maksudnya. Jadi tahun 80-an itu kios-kios atau lapak-lapak buku tuh banyak di trotoar Cicadas ini. Nah, kita tuh jalan sore-sore tuh sambil lihat-lihat buku bekas, buku-buku. Kadang-kadang buku-buku langka tuh ketemu juga di sana. Sekarang mungkin sudah tidak lagi ya. Yang kita temukan itu adalah kios-kios kosong yang ditinggalkan para pedagangnya. Nah, setelah urun rembuk dan urun saran, maka adalah urun dari ahli urban design atau penata kota itu untuk menata ulang atau revitalisasi di kawasan ini. Nah, ini ada Japati ya nih. Cicadas memang banyak dari dulu memang banyak orang jual-jual merpati seperti ini. Perancang yang akan melakukan revitalisasi ini tentu juga harus mengkaji dari berbagai aspek. Nah, ini yang satu nih yang harus diperhatikan ya, jangan jadikan jalan ini ruang belakang ya. Nah, kalau ruang belakang itu tuh jadi seperti itu tuh, sampah berserakan, karena ruang belakang itu sama seperti sungai. Kalau jadikan ruang belakang, maka sungai itu tempat pembuangan sampah. Nah, jalan pun demikian akan terjadi hal seperti itu. Ini faktor utama atau faktor penentu yang harus diperhatikan nih pada saat merevitalisasi kawasan Cicadas ini. Selanjutnya tuh data berapa sih pedagang yang masih mau dan masih bisa berjualan di sini, dan kemudian jualannya apa, berapa pendapatannya, semua tuh didata dan kemudian dirumuskan lah bentuk atau jualan sampahnya tuh. Sampah karena ruang belakang itu seperti itu dijadikan ruang belakang, maka ini akan terjadi tempat pembuangan akhirnya, penyimpanan segala macam di belakang. Nah, kemudian ditentukan nih karakteristik jualan apa atau ekonomi seperti apa yang akan dibangun di Cicadas ini, menjadi kawasan seperti apa. Nah, nih apakah kawasan kuliner seperti ini atau kawasan buku-buku, kawasan pedagang kelontong. Nah, itu juga tidak terlepas dari rembukan bersama. Nah, desainnya itu harus diserahkan atau dirembukan juga, tapi harus ada orang ahli atau tenaga ahli yang benar-benar bisa mendesain ini, yang semua stakeholder itu tidak bertentangan. Nah, ini kan ada yang dirugikan katanya ya, terutama tuh toko-toko yang ada di kawasan ini.
Sekarang sih udah nggak merasa dirugikan karena sudah semuanya tuh sudah blending dan sudah sama-sama berjuang, karena tidak ada pembeli lagi yang masuk ke sini. Bukan hanya Cicadas ya, tetapi kawasan-kawasan lain juga sudah banyak ditinggalkan orang. Karena apa tuh? Karena tadi yang saya bilang, disrupsi teknologi membuat orang tuh lebih senang belanja online karena lebih murah ya. Nah tuh lihat, toko-toko tuh juga sudah sepi. Toko buku sini ada toko buku yang cukup bagus dulu ya, tapi sekarang dibuka katanya hanya satu waktu. Apotik juga banyak di sini, murah-murah. Toko elektronik juga banyak di sini, juga murah-murah, relatif lebih murah ya. Toko-toko nasi ini sebenarnya legend, ini toko ini seperti legend. Nah, toko-toko yang seperti ini itu harus tetap dipertahankan. Nah, karakteristik Cicadas itu harus dibangun, didiskusikan bersama-sama agar orang kembali ke sini bukan hanya untuk berdagang, tapi memori ke masa lalu itu ada gitu loh. Nah, jadi ini cukup kompleks ya Cicadas ini. Nah, saya pikir segera dipikirkan, jangan sampai waktu 5 tahun itu nggak bisa membenahi Cicadas lagi. Kan udah terbukti tuh. Kita tidak bisa membenahi suatu kawasan di satu tempat itu dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah. Jadi harus segera sekarang, mumpung ada orang baru, gubernur baru, wali kota baru, dan ada semangat baru tuh, lihat sampahnya seperti itu ya. Semangat baru dari kita semua untuk merevitalisasi kota. Kita harus kembali kepada memori kota. Itu yang membuat kota kita itu, kota Bandung itu menjadi tempat orang balik lagi. Kalau ingin membangun wisata di sini ya, apalagi Pak Gubernur itu sangat tergila-gila budaya ya. Nah, budaya Bandung itu harus dikembalikan, harus disarikan, direpresentasikan di dalam kawasan Cicadas ini. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, saya bersedia membantu ini, free juga saya bisa membantunya. Tapi tuh lihat, kita jalan seperti di lorong ya. Kalau dibutuhkan, tapi saya kali ini tidak bicara ke sana ya. Saya hanya bicara ini dalam pikiran saya saja. Kira-kira seperti itulah yang akan kita lakukan kalau kita melakukan revitalisasi Cicadas. Tetapi ini kajian akademisnya, sosial ekonominya itu juga harus dikaji secara saksama agar didapat desain kawasan atau revitalisasi kawasan yang menyenangkan atau bermanfaat buat semua orang, semua stakeholder, dan warga Bandung, warga luar Bandung itu kembali ke Cicadas seperti kembali ke memori masa lalu. Nah gitu ya kira-kira ya, karena mau nggak mau semua daerah, semua wisata, maksudnya semua daerah itu membangun wisatanya itu menjadi faktor utama itu dengan menghadirkan kembali memori kota atau memori kawasan di suatu tempat itu yang membuat orang balik lagi gitu ya. Nah jadi Pak Wali Kota, saya tidak memberikan atau mengkritik kawasan Cicadas ini atau tidak memberikan solusi kepada Bapak. Saya hanya berpikir saja kira-kira seperti inilah, dan mungkin juga ada nanti netizen yang kasih rembukan, stakeholder di sana juga kasih rembukan, kita diskusi di sana. Saya di sana tuh jalan cepat aja ya, karena saya jalan tuh bawa HP tadi tuh agak dicurigai. Malah ada yang bilang, nah tuh ada tukang becak ya. Becak dulu tuh jarang banget masuk ke sini, nggak boleh masuk ke becak ke sini nih. Tapi sekarang kan udah beda ya zamannya. Jadi orang boleh bawa becak ke sini, boleh segala macam boleh. Nah, maka karena segala tuh ada toko, ada kuliner. Nah, ini nih tukang becak. Dulu tuh kalau dimasuk ke sini, ke Jalan Amatian ini langsung ditangkap sama polisi. Sekarang sih bebas merdeka. Nah, kebebasan itu harus dikontrol dengan desain. Nah, jadi desainlah yang bisa mengontrol kawasan Cicadas ini menjadi kawasan yang estetik, kawasan yang indah, kawasan yang penuh memori. Nah, desain itu kita pikirkan bersama-sama. Sementara tuh ada foto Pak Farhan.